Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita di PT kalian kalau paling terupdate, terkini dan terseluruh. Dan bukan review. Ya ini bukan review ya, tapi saat ini gue salfok nih karena Aldi sebenarnya, kemarin tuh kita nggak live karena Aldi di Cina. Iya, live dikit aja. Live dikit aja. Nah di Cina dia beli sesuatu yang menarik nih guys. Ini dia guys. Ini dia. Kesalahan terbesar Xiaomi. Betul. Bodohnya Xiaomi. Betul. Tidak bawa floating keyboard. Betul ya. Kesalahan. Jadi kalau review tablet Xiaomi tuh hook adalah kesalahan tablet ini. Nah, betul, gue udah buat itu kan. Floating keyboard bro. Ngambang cok. Ngambang bro. Ngambang. iPad lu dibuang ya. Udah gitu ada apa? Trackpadnya. Tuh. Ini baru keyboard dan backlit. Coba Backlit juga. Coba ketik dulu. Enggak, keterangan bang. Keterangan ya bang. Keterangan bang. Ya backlit lah pokoknya gitu. Ada backlit ya. MacBook Neo aja belum backlit. Ini iya. udah backlit. Iya. Itu kesalahannya ya. Iya. Kesalahan tablet ini gitu. Di Salah. keyboard. Lu tahu harganya berapa? Berapa? 1,5 juta. Magic Keyboard 7 juta. Logitech yang combo touch 2 juta lebih. 1,5 juta. Ya mending Xiaomi kan. Iya. Xiaomi keyboard ya floating. Ini baru tablet. Bener. Gitu loh maksud gua. Iya. Dan ini jarang banget loh karena sebenarnya yang punya trackpad itu ada banyak tablet di bahkan itel Vista pun punya gitu. Iya. 2 jutaan. Huawei punya tapi nggak Ada, floating. nggak floating. Ini floating enak banget. Gila. Nah kalau kayak gini gue setuju lah sama GTID. Xiaomi Iya. badut. Karena gue pengen banget. Iya. Ada Xiaomi floating keyboard 2 juta dijual gue beli dah. Betul ya. Ini Karena enak kan harganya juga nggak murah. Ah. Menurut gua juga aksesorisnya tuh jangan setengah nggak sih? Bener gitu. Apalagi sekarang udah PC level kan. Betul. Masa Floating keyboard. Nah, tuh floating keyboard tuh Floating lihat. keyboard. Tuh dipegang-pegang tuh sama Gila, Bapak Aldi. nggak ya. perlu pairing. Nah, Nggak perlu pairing. Hah? Bah, nanya. magnetnya kuat gak tuh? takut juga ya? Kuat Takut dong. juga tapi. Agak takut. Tapi takut juga. Tapi pede gua. Pede, tapi Tapi takut pede. juga ya. Saya juga takut tuh lihat ya. Tapi pede. Nah, itu ya kesalahan Xiaomi tablet Kesalahan itu. terbesar ya. iya. Harusnya Justy Pack kemarin. Banyak yang beli nih. Iya, Justy. Bener iya. Tapi udah lah ya itulah Xiaomi tuh. Cuman pertimbangannya memang untuk masukin sebuah aksesoris tuh agak banyak sih. Tapi gua gak tau deh, kalau misalnya aksesoris gini tuh, menurut lu harusnya ada TKDN gak sih? Harusnya sih enggak. Karena gak pakai koneksi kan? Enggak ada internet, enggak perlu wifi, enggak perlu Bluetooth. bluetooth. Enggak, dia pakai Pokopin. Enggak perlu ngecas juga, enggak ada baterai. Oh, Ya, enak banget kan? Ya makanya harusnya jual aja nggak sih? Gua nggak tahu sih pertimbangan Xiaomi tuh kenapa nggak masukin gitu. kenapa ya? Nih, Bagus banget lagi. Udah gitu sekarang kan Xiaomi ini kan sekarang pakai 3:4 ya? Iya. 3:2. 3:4. 3:2. 3:2 ya. Agak kotak, mirip sama Apple. Iya. Kalau misalnya mau naik kelas, Iya. pakai dong ini. Bener sih nih, enak banget. Bagus banget, Cok. Ya, gitulah ya. Itulah kesalahan Xiaomi di awal-awal ya. Bisa dibeli gak sih di link di bawah? Gak ada. Gak ada. Gue cuma importer doang. Tapi kalau ngomong-ngomong ini, kita ngomongin jadwal kita dulu kan. Boleh. Jadi Aldi ini sebenarnya saat ini syuting dia mau terbang ke Jepang. Wes. Ya, gitu ya. Di Jepang ngapain sih? Ngetes HP baru gak sih? Aku mau lihat idol aku. Ah, idol. Idol dewasa aku. Oh, kan lu punya istri. Iya juga ya. Cuman ya gitu, nanti Aldi akan membawa konten menarik lah. Betul. Gitu ya. Sama gue sekalian, berarti minggu depan tuh, jadi ini kenapa live kita hari-hari awal, karena Aldi mau cabut, kedua minggu depan kemungkinan ada brand. Betul. Dan kemungkinan dari Transcend lagi. Yes. Nah itu ya, dan kemungkinan Ada Itel. ada yang mau balas dendam. Iya, gak mau kabar Enggak dendam lah. enggak lah. Lebih ke ada yang mau klarifikasi. Ya. Kurang lengkap infonya iya, gitu. kurang lengkap infonya nih kayaknya nih ya. Ya minggu depan itu, lalu minggu depannya lagi kita kemungkinan akan ngajak Elduin GTID. Nah. Ya, GTID harusnya bisa untuk ke apa Begotek. Ya semoga aja nggak. Berarti minggu ketiga itu ya. berubah perencanaannya. Iya, semoga nggak berubah perencanaan karena kan kita berdua juga sibuk kan, Iya, nggak ada iya. yang tahu nih Iya, besok iya. ada apaan gitu. Iya, iya, Lalu minggu depannya kalau bisa okem. Wais. Jadi kita full untuk mengadu domba orang-orang Cina ini. Kita adu domba mereka ya. Lanjut ya. Ada juga nih ya. Tapi itulah kira-kira silakan ditunggu aja. Oke, lanjut ke ada juga yang dia ngadu domba di Apa kemarin tuh launching Realme C100 nih.
Bukan launching sih, lebih ke tepatnya ke teaser. Teaser HP baru Yang Xiaomi Realme. Realme yang menarik ya, ada orang Antutu di situ nih. Ngapain? Ngapain? Karena ternyata dia memberikan penghargaan sebagai HP dengan last longer apa ya, gue namanya? Kok gue lupa ya di Instagramnya namanya? Iya, apa? Heavy Usage Endurance, paling lama di Heavy usage. Endurance gitu. Jadi yang Antutu ini kayak punya tes baru nih kemungkinan nih. Wow. Bahkan kemarin tuh sampai gue taruh di story, ditaruh di reels gue ya. Dia ngadu bareng Y31D Pro, lalu dengan Redmi 15 gitu-gitulah. Dan dia katanya paling lama di Paling awet baterainya. paling awet gitu. Cuman anehnya cara pengetesannya tuh gak clear nih. Kan katanya pakai telepon. Pakai nelpon ya udah gak sih, gak sebenarnya tuh lebih ke gue nggak setujunya, bukan nggak setuju sih, lebih ke skeptisnya gue nggak tahu nih heavy usage itu apa. Nelpon kan berat. Nelponnya pakai data apa pakai wifi? Wifi kemarin kayaknya data kalau nggak salah. Data berat. Oh berat lah ya. Berat lah nyari Berat. jaringan. Tapi nggak ngomong. Mikrofon itu kan punya waco. Kan suara sekitar. Woi, Oh bener juga. Itu masuk ke dia. Ini orang ngomong apa sih? Ya tapi salah satunya di situ sih. Gua nggak jelas banget Antutu ini emang. Kan kita juga sempat resah sama Antutu kan. Iya. Makanya betapa susahnya untuk bikin benchmark gitu Iya, loh. iya. Coba ya itulah. Tapi terlepas itu niatnya baik sebenarnya. C100 ini. Karena dia laporan 1% tuh 20 menit, Cok. Lumayan lama. Lumayan banget. 1% buat telepon Gojek bisa. Bisa. Ya kan kalau mau pulang iya, malam iya. gitu loh. Kan WhatsApp, Cok. Hah? Beda sama telepon Gojek mah. Ya kan 10 menit lah Gojek lah. Iya, bener Gojek ya. Iya Iya. bener-bener. Tapi, nah, gue mau ngomongin satu hal sih. Sebenarnya untuk SoC itu kita nggak bisa share, tapi jangan diekspektasikan akan pakai G99. Nah, Jangan ekspektasikan dengan Snapdragon 6 Gen series gitu. Iya. Karena udah kalau lihat kompetitor kan udah nggak ada yang pakai yang kencang ya gitu. 31 pakai apa? Redmi pakai apa? Iya, gitu ya kan. kira-kira aja lah. Dan yang komen kemarin kayaknya ada yang bener sih kemungkinannya. Cuman kita nggak bisa share aja. Oke, lanjut. Itu aja. Kira-kira dari Realme C100. Tapi menurut lu nih, Kenapa? HP ini akan menjadi menarik atau enggak nih? Aku nggak tahu ya. Iya. Tapi Satrio nanya, "Bang, emang berapa mAh sih, Bang?" Oh, 8.000. 8.000 gede. Gede. Apalagi based on Realme OS atau ColorOS kan. Betul. Jadi Itu menarik gitu ya. Optimize. Iya, tinggal harganya aja nih, kita nggak tahu besok berapa harganya gitu. Tapi walaupun kita ketawa-tawa gini, kayaknya ada hal sedih lah tadi ya. Benar. Ini kita turut berduka ya buat orang-orang Ya, di para korban. korban ya di Bekasi Timur. Itu Bekasi Timur ya? Iya, Bekasi Timur kalau iya Bekasi Timur keretanya buat kereta api Indonesia. Ini menurut gua kesalahannya juga kita nggak tahu kesalahan siapa, tapi kita nggak mau tunjuk. Yang nggak usah terlalu nyala-nyalain Iya, lah. tapi seenggaknya semoga tidak terjadi lagi ya. Iya. Cuman tadi saya agak sebel ya lihat solusinya. Solusinya apa emang? Jadinya rangkaian rombongan yang cewek diketengahin. Nah yang meninggal cowok berarti kalau kan apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Ini kan ini Iya. doang kritik saya saja. Saya juga komen tuh. Iya, itu bodoh lah kalau Itu itu. lucu sekali. Bisa dikritik lah. Tapi ya semoga, makanya gue bilang semoga penanganannya benar. Iya, gitu. tapi kalau lu masih penasaran kok bisa sih mobil listrik itu bisa mati di tengah jalan, lu coba cek aja si Bang Chan. Oh, itu dia penjelasannya, coy. langsung dikontenin ya mau dia. Oh iya. Damn. Gua nggak ngerti mau ngomong apa tuh. Iya. Coba aja nih ada si Gue cari. Nih apa sih ngomong anjing? Gue pas buka reelsnya, gue liat tengahnya kan. Tapi bukan itu alasannya guys. Terus gak lama di ke mobil bensin gerjau. Tapi ini bukan yang soal bercanda. Kita bercanda sih sebangcan aja si nih. Bangcan aja ya. Tapi untuk kecelakaan kita turut berduka lah ya. Berduka, guys. Iya, Ya. Semoga gitu. jangan ada lagi lah gitu. Iya gitu. Oh iya, lalu bukan berita sih, info juga. Ini yang terakhir. Bukan info sih. Iya info. Samsung S27 Ultra kemungkinan pakai Logic di. Wow. Jadi Logic ini apa sih sebenarnya? Gak tau lah ya, tapi ini kita sebelum jelasin Logic ini tuh kayaknya menarik juga sih karena kalau dari tes gua kemarin memang kalau ngomong SDR gitu Di 17 Ultra. 17 Ultra tuh bagus banget. Betul. Di 23 mm bahkan kabarnya Xiaomi 18 Ultra juga akan pakai Logic juga di Lah, telenya 17 bagus. Di telenya lagi. 18 Ultra dipakai lagi. Kayaknya emang teknologinya bakal ke sana semua. Bener, jadi lensa, jadi tuh bagusnya itu bukan di software, tapi udah di hardware sekarang Bener. gitu. Jadi, tapi buat si Samsung Ultra ini menurut gua agak menarik sih karena S series ini akhir-akhir ini kalau ngomong Tidak ada kamera, pembaruan ya? bukan gak ada pembaruan, busuk ya, mohon maaf ya.
Bahkan diadu sama teman kita Alvin aja kalah sama Technocamen itu. Iya. Ya jadi kayaknya nih walaupun aneh dan akan saya goreng pastinya kalau benar pakai Lovic. Ya menurut gue ini salah satu langkah yang menarik lah buat Iya, Samsung. kayak wajib nih. Soalnya di Vivo pun juga sama ya. Lu lihat aja Vivo X500 katanya bakal pakai Lovic sensor. Oh gitu, pakai Lovic sensor ya. Iya. Jadi apa namanya? Memang Lovic ini salah satu teknologi yang benar-benar nggak bisa di sebelah mata doang gitu. Nah, sebenarnya fun fact-nya menarik sih. Nyata, nah ini gue jelasin dulu ya. Soal Lovic-nya ya. Lovic itu apa gitu ya. Nah, ini. Jadi ini gue masih bingung nih. Lovic nanya ya, apa nih. lateral overflow integration capacitor. Nah itu tuh, gue nggak ngerti artinya apa. Tapi yang pasti bener tuh kalau kata Pir, ada kapasitor tambahan. Iya. Nah jadi gunanya kapasitor ini dia itu sebenarnya disematin di di setiap sensornya itu kayak sebelah dioda sensornya lah. Nah kenapa ada si kapasitor ini? Dia itu sebenarnya kayak buat tampungan tambahan buat ngambil cahaya yang masuk ke kameranya. Jadi misalkan nih, ini nih lu foto cahaya masuk ke gelas ini, kan pasti ada batasnya dong dynamic range ya. Kadang ada yang overexpose atau under kan. Nah kan kalau ada Lovic jadi kelihatan jelas kan. Nah si kapasitor ini nambahin satu tambah wadah lagi. Oh biar nggak tumpahan. Jadi dynamic range-nya ataupun cahaya masuknya itu bisa lebih banyak. Oh gitu. Nah menariknya lagi Lovic ini sebenarnya itu teknologi yang awalnya itu buat dipakai buat di mobil. Itu apa tuh? Nah di mobil ini si Lovic ini ya lu bisa lihat di poin gue. Itu tuh sebenarnya tuh ada sebutan kalau di OmniVision tuh namanya THCL, TIACL. Jadi tuh ya Lovic-nya untuk si OmniVision lah gitu. Nah, jadi kenapa untuk mobil duluan? Jadi yang gue lihat di sini tuh mobil itu kan butuh sensor ya. Iya. Biasanya dari kamera. Nah, kalau kameranya itu dipakai di mobil kan kadang-kadang pertama kualitasnya jelek dan kedua dipakai di kondisi luar ruangan ataupun di gelap kayak di bawah terowongan. Betul. Nah kondisi cahaya yang kayak gitu ekstrim itu mengganggu sensornya. Jadi sensor sini nggak bisa ngedetek nih yang terang-terang kayak gimana, yang gelap-gelap kayak gimana. Makanya juga yang lu bilang itu yang bisa kayak tetesan air itu ngedetek itu juga bisa. Bisa jadi, kan? Jadi dia itu saking bisa nampung cahaya banyak yang kayak flickering itu udah bisa dieliminasi. Gitu. Jadi sensor kebaca lebih bagus. Artinya ini ngomongin SDR itu bukan terang ya. Jangan salah kaprah teman-teman ya. Tapi warna yang bener-bener rich dan bukan kontras sih, lebih ke semakin tepat lah gitu ya. Gimana ya? Penerimaan data warnanya lebih banyak gitu. Ya anggapan aja kayak ini kasarnya aja ya kayak sRGB ke P3 lah. Betul. Kan lebih luas lagi cahayanya. Iya, lebih luas lagi kan ada tuh namanya cahaya warna. Iya, color accuracy gitu kan. Color apa sih namanya? Color spektrumnya ya, ada. color spektrum. Dia benar. lebih tinggi jadinya. Oh gitu ya. Tapi ini by hardware kan? Ini by hardware karena emang nambah kapasitor. Iya, dan bagus. Bagus. Bahkan Samsung make. Bahkan nih juga si siapa tadi? X500 X500 ya. Kalau make. Masih jauh banget tuh berarti. Enggak lah. Kan Akhir tahun. yang akan dekat ya apa? S300. X400 nggak ada. Angka 4 Cina. Oh iya benar ya. Setelah ini ya. Dia akan pakai namanya Lovic sensor. Lovic ya. Wah, gila sih. Ini menarik sih. Jadi ini emang baru ya teknologinya. Dan emang dipakai utamanya buat kendaraan. Tapi kalau gue mau bilang Xiaomi ya, Xiaomi ini emang selalu pertama sih. Ih, yang pakai watermark. Yang watermark kayak gitu bikin jadi lebih estetik. Yes. 13 teh. bener. Yang punya fotografi kit Iya lagi. resmi Xiaomi. 1 inch bukan Xiaomi lah ya. Bukan. Ada Sharp pakai. Vivo Sharp juga pakai, iya. Lovic. Xiaomi, bro, ya. Mending Xiaomi, Bang. Tanda ya, cuma ya itu maksud gua artinya bukannya dia meniru, sebenarnya lebih ke emang teknologi itu tuh inspirasi. Teknologi itu sama seni sama. Iya. Butuh inspirasi itu tuh selalu dari mana-mana. Iya. Ya mungkin dari ini. Cuman ada juga yang dari mana-mana nih. Betul. Gua mau olahraga tapi nggak ada wadahnya. Gimana solusinya? Wadahnya pakai di bawah. Kenapa wadahnya anjing? Ini dia ya. Sponsor kita hari ini. Trial Top ya. Jadi ini tuh tempat yoga guys. Yoga mat ya. Ini tuh dipakai sama artis-artis besar nih. Gitu kalau nggak salah. Sama Whitney Houston. Anjas marah. Dia Anjas marah nih. Ya ini dipakai ya nih. Tuh, ini tuh untuk sponsor tuh lembut banget nih. Iya. Jadi saat kalau dipakai tanganku untuk plank tidak sakit. Wah. Harganya berapa ini?
Aku lupa. Wah, bodoh sekali lu yang beli lu yang lupa gitu Udah ya. lama sekali itu. Ini ya, trial top ya. Yoga mat apa? Yoga mat. Yoga mat pilihan keluarga Indonesia. Oke, kita lanjut ke berita ya. Bukan berita sih, lebih tepatnya kemarin kan udah di Cina, Di. Kenapa tuh ya? Kan kayaknya bau-baunya akan muncul X300 Ultra nih, Di. Harus Ultra ya. Menurut lu udah pakai Find X9 Ultra sama X300 Ultra bagus mana kira-kira, Di? Wah, kita tunggu aja barangnya sih. Oh, gitu ya. Soalnya kita Ya. belum nyobain nih. Memang. Ya, tapi X300 sebenarnya gue penasaran. Bukan karena lawannya si X9 Ultra, karena gue sebelumnya pakai X300 yang biasa. Oke, berarti kalau lempar ke Ultra tuh harusnya mentok langsung kayak wah gitu. Nah, Ya. itu dia. Pertama kan kabarnya dia naikin soal apa namanya ultra wide-nya, ya. Terus juga main kameranya. Ya pokoknya sistem kameranya baru. Iya. Yang gue demen sih yang foto style itu di Benz Gadget tuh dicoba-cobain tuh. Oh, yang foto kayak style ya? iPhone tuh itu menarik sekali gitu loh. Bahkan kalau kita lihat dari spek yang ada di GSM ya, ini kan kita lihat dari GSM. Ya. Ini menarik nih karena ternyata untuk ukuran lensa, ukuran sensornya tuh gede banget nih. Yes. 1/12 inch itu untuk main kameranya, ultra wide nih ya. Itu juga 1,28 inch yang dipakai sama main kamera iPhone 17. Jadi gampangnya adalah iPhone 17 Pro dan Pro Max nih, main kameranya itu dipakai di ultra wide. Di ultra wide deh. Sama Vivo, Cok. Ultra wide pakai apa tadi? Pakai 1,128 inch dia. Gede juga dan 1,28 inch. iya, bahkan ukuran pixelnya juga gede banget nih gitu ya. Hampir setengah lebih besar dari main kamera iPhone gitu. Itu dia. Itu sih, gue pengen lihat sih untuk namanya si Vivo ini arahnya kemana. Maksud gue kan udah ada Oppo Find X9 Ultra, itu kali 10. Gue nggak tahu nih untuk X300 Ultranya nih bakal Kayaknya dia lebih nge-refine kamera yang 200-nya sih. 200-nya ya? Ultranya. Jadi Iya, ya. dia itu nggak gue jarak jauh kayak Oppo ya. Tapi kalau lo mau kan dia ada G2 Ultranya tuh. Iya. 400 mili. Gue cobain di Cina itu gila anjir. Lu cobain di Cina apa kemarin Vivo? Iya, pakai G2 Ultranya. Oh, Itu damn, bagus. jauh banget anjir. jauh banget ya. Jauh banget itu gila banget itu. Tapi gue penasaran dah. Sekarang tuh buat HP-HP Android flagship ya. Ya. Menurut lu bisa belum sih safe dibilang lebih baik dari iPhone gitu? Kamera sih udah Kalau jauh. foto mah udah jauh lah ya. Video. Video ya. Nah, lu kan kemarin nyobain X9 Ultra. Menurut lu gimana? X9 Ultra sebenarnya dia itu bagus ketika lu memainkan telefotonya aja videonya. Videonya tuh bagus banget. Kalau dari ultra wide ke ultra wide gitu. Ke tele. Udah getting there sih. Udah menurut gua udah Iya. udah bagus gitu loh ya. Enggak sehancur dulu lah. Iya, dulu kan Dulu kita kayak- lihat tuh flagship itu agak-agak mentok gitu ya. Iya, Agak-agak kayak- mental ya, Iya. der gitu. Sekarang udah enggak sih menurut gua. Dari movementnya pun juga udah dibikin smooth juga. Dan untuk hasil videonya gue sih suka ya. Ya kayak kita aja udah pakai X300 bikin Iya, konten bagus kan banget sih. bagus kan. Iya Gitu. sih. Ya. Jadi Gue pengen tahu sih ini X300. Iya bener. Ada konten yang Singapura ya lagi-lagi gue ingetin tuh pakai X300 tuh. Gak Iya. pakai mic. nggak pakai mic, udah Nggak tinggal pakai mic. shot aja gitu. Iya, cuman ya kita lihat makanya dengan bagusnya ultra HP Cina ini, kalau beneran Samsung pakai Lovek juga ya berarti mereka mulai merasakan dan mulai resah. Oh iya sih. Iya gitu. Oh ternyata bagus juga nih. Tapi terakhir nih ya soal Apple nih. Apple kan ganti CEO. Gua kemarin lupa nanya sama lu. Iya. Lu gimana menurut lu, Di? Oh ini sih jadi Dan John Ternus kan ini kan orangnya tuh hardware minded nih. Iya. Mendang mending. politiknya bakal berganti gitu. Damn. Ya kan? Kayak presiden yang ganti nih Iya. gitu kan. John Ternus nih. Iya, John yang Ternus. biasa main hardware nih. Iya. Masa iya sih ke hardware kan? Iya. Gak Apple sih, tapi bagus sih. Kalau Gak Apple misalnya tapi bagus tiba-tiba sih. Apple punya telemakro gitu. Wah, periskop deh. Iya, yang jauh gitu. Periskopnya jauh gitu kan kali 10. Maksimalin platonya. Deal. Apalagi kalau tiba-tiba Siri dibenerin sama dia. Wow. Kan? Gitu. Mengerikan. Bahkan sebelum dia muncul aja Neo ada jangan-jangan ulah dia tuh. Oh iya juga nih. Ya kan Wah, chipset HP ditaruh di Neo. iya. Jarang terjadi gitu. Benar Chipset sih. HP ditaruh di MacBook maksud gua. Dan yang ini kan juga ada nih yang baru nih, kita ngomongin Apple ya. Ya. Mac Mini Neo. Ini kabarnya ini terlalu gila sih ya. Jadi kemungkinan ini berita dari China, mydrivers.com ini
katanya sih Mac Mini Neo ini pakai A19 Pro. Ini berarti lebih tinggi daripada MacBook Neo. 17 ya. Iya. Jadi dia pakai iPhone 17 Pro. Sementara MacBook Neo itu dia pakai A18 yang dipakai sama iPhone 16 Pro. Iya. Jadi lebih baru, tapi emang USB-nya 2. Dan ini kabar ya harganya itu $299 di. Startingnya Cuy, murah banget, lebih murah $200 dibanding Mac Mini biasa yang M5 upcoming. Ini sangat nggak masuk akal sih. Tapi menurut lu kemungkinan ini terjadi ada nggak? Sangat bisa terjadi sebenarnya. Iya. Melihat MacBook Neo itu gila banget ya. Di seluruh pasarnya kan. Wah. Lihat gak? Nih di Indonesia Agres sudah jual ini MacBook Neo ya. Start from 11 juta. Di global itu muncul harganya 10.300.000. Ya. Beda dikit doang sama Indonesia, Cok. Ini wah jenis. Dan lu jangan ngomong Agres itu gak resmi, salah lu. Agres itu resmi loh. Agres itu nguasain banyak laptop. Iya. Dia itu udah jadi salah satu toko terbaik juga gitu ya. Di Indonesia ya. Iya. Jadi nggak main-main gitu ya. Mac Mini aja harga 599. Kalau misalnya muncul lagi MacBook Neo, Mac Neo. Oh. Tapi emang Mac itu biasanya lebih murah kan. Betul. Dibanding MacBooknya. Iya. Tapi ini sih menarik sih. Dia pakai SoC, pakai chipset yang lebih murah dari Neo. Kenapa bisa lebih murah? Gua rasa karena layar dan keyboardnya nggak ada dia. Bener. Jadi dia bisa difokusin di SoC-nya. Bisa. Walaupun cuma 2 USB-C kan, cuman kan ya udahlah. Dan mungkin bisa lebih kecil lagi itu. Memang. Ya kan? Gila nih. Gila nggak itu di seluruh pasar ya, Cok. Padahal kalau di Windows apa ya? Nook paling. Intel Nook ya, kayak yang PC gitu. Itu kan mini PC juga ada sempat kan harga murah, cuman kan enggak. Iya, maksudnya kan kita lihat lagi penggunaannya, nggak usah yang ngarep performance kencang, tapi efisiennya itu loh. Efisien dan minimal bisa ngedit lah gitu. Wah ini sih bener-bener kalau Mac itu udah pasti target utamanya UMKM sih. Betul. Buat kasir, buat data duit. Kasir pakai Mac Mini ya, keren banget nih. Standby nyala coy. Iya anjir. Cepet, dan dia kan efisien kan. Iya, gila. Bayangin. Siap-siap nih yang sistem POS. Buat ke Apple. Iya gitu ya. Ya, tapi MacBook Neo juga. Tapi sejauh ini MacBook Neo itu belum ada kabar jelek ya? Oh nggak ada sih. Nggak ada, Cok. Ya memang. Gue menunggu sih sebenarnya untuk user biasa. Kabar buruknya ada kayak lemot. Tapi kan emang lemot bukan untuk render. Iya, bukan buat itu. Ya gini sih, pertama kalau kayaknya itu juga dipakai ngedit kayak gak salah sebenarnya. Iya. Itu kan bener-bener buat baterai aja. Iya, promosi videonya aja mainan laptop sama ngetik doang aja. Iya gitu doang. Nonton YouTube sama anjir lah. Masalahnya lu pakai laptop biasa begini, ini mau jujur-jujuran enggak? Ini 4 jam. Ya, iya. 4 jam itu udah oke loh. Karena gue pakainya juga agak brutal sebenarnya. Gue pakai semuanya, gue pakai kadang-kadang YouTube, dengerin musik sambil nyetrip gitu-gitu. Itu kan lumayan. Browser itu salah satu yang makan RAM. Iya, makan RAM dan source power lebih tinggi gitu. Makanya gue makanya itu biasanya, dan gue suka di luar ngerokok. Jadi kayak panas. 4 jam doang. Nah, MacBook Neo itu sebenarnya menjawab keresahan gua gitu sebenarnya. Bener sih. Dan ini dapat Agres Care juga lagi. Iya, Agres Care juga. Gratis TWS sama smart. Sebenarnya TWS kayaknya bukan AirPod ya ini. Enggak dong, nggak mungkin dong. Bukan AirPod ya. AirPod mahal banget. Jamnya juga kayak jam Oraimo ini ya. Agak beda ya. Gila. Tapi ya udahlah ya. Nah itulah kira-kira cara Apple untuk mensikat habis. Ditambah John Ternus ini. John Ternus itu ketika masuk kan harusnya punya gebrakan kayak 100 hari presiden. Iya. Ya kan 100 hari presiden kan minimal 1-2 ada kerja-kerjanya lah. Ada program kerja yang jalan. Betul. Nah, ini kalau dia masuk dan maksain chipset iPhone 17 Pro di dalam Mac Mini dan namakan Neo. Keren. Menarik sih. Tapi gue sedih sama Craig ya. Yang gue pikir bakal jadi penggantinya. Craig ya, bukan. Dia suruh parkur aja dia ya. Parkur aja udah. Balapan. Menurut gue dia terlalu bisnis sih. Dan kalau dipegang sama dia tuh akan gini-gini doang menurut. Ya, atau enggak emang dia gak mau jadi pemimpinnya aja. Iya kan ada banyak yang ngobrolin tuh ya. Iya. Pada ngobrolin orang kaya anjing. Iya, aneh banget ya. Padahal masih susah dia. Ngopi aja masih mikir dia. Harusnya Craig naik nih. Iya. Bisa gini-gini. Iya, yang komen kan Tomoro kopinya ya anjir. Saya dong. Oke. Ada juga nih yang menarik juga nih kayak Xiaomi 17T ini makin mendekat nih, Di. Iya. Wah, gila sih. Biasanya tuh akhir tahun ya. Bener. Oktober, November. Dan ini tuh bener-bener cepat banget gitu. Nih Xiaomi 17T ini katanya bakal debut di bulan Mei. Mei sekian gitu. Katanya kalau global katanya gitu. Ya. Dan desainnya ini tuh menarik loh karena desainnya ini kelihatannya punya pakai periskop.
Iya, beberapa ada yang nunjukin pakai periskop. Iya, soalnya kan ada gambar bab kamera yang lurus. Kotak nih ya. Itu kan periskop, nggak mungkin tele kan? Nggak mungkin. Berarti keresahan kita kemarin di tele cuma kali 2 dijawab nih di. Nah, nasibnya yang biasa gimana nih flagship biasanya? 17T Pro anggap ya yang periskop, berarti yang 18T-nya masa enggak sih? Maksudnya Xiaomi 17-nya? Iya, enggak nanti kan berarti 18 dong. Masa 18-nya nggak pakai periskop sih? Berarti artinya kalau 17T Pro di-push lagi, Xiaomi 18 harusnya lebih bagus lagi. Di harga yang sama. Tapi nggak mungkin nggak ada periskop. Masa periskop tidak ada langsung periskop lagi? Tengahnya kocak. Tengahnya nggak ada ya? Iya. Aduh. Tapi nggak tahu sih, kalau ngomongin harga nih katanya kemungkinan tuh gue baca-baca di internet cuma slightly naiknya. Nggak naik gila ya? Nggak naik gila gitu. Ini Gue nggak menarik tahu slightly itu berapa ya. Dari ininya ya, linknya, Iya. dia pakai MediaTek Dimensity 8500. Sebenarnya masih sama. Kayak 8X Pro Max ya. Oke dah ya gitu kira-kira lanjut ya ke 17T ini pakai Dimensity 8500. Iya, Android 16. Android 16 RAM 12 GB gitu. Lalu ini masih ultrawide masih 12 megapiksel ya tapi ya. Masih oke lah. Masih oke ya. Cuman Bisa ya 4K berarti, bisa ini 4K. salah satunya kalau misalnya gue sih tadi agak salfok di bagian katanya harganya tuh nggak naik banyak. Sebenarnya di situ sih. Kalau misalnya dia berhasil untuk jadi gini, Poco X itu kan pemenangnya adalah komunitas. Lalu Xiaomi number T berarti 17T, 13T itu kan yang juga community tuh, suka fotografi. Dan dimana kan uangnya nggak banyak-banyak banget ya. Gitu. Kalau misalnya harga sama tuh menarik banget sih, masih cinta masyarakat lah. Gitu. Gue sih respect ya sama Xiaomi Group ya. Jadi memang dia tuh nggak naikin harga emang buat ngejaga. Iya. Ya gue nggak tahu sih dia itu jadinya nggak dapet untung sama sekali atau gimana. Cuman ya itu dengan movement nggak naikin harga ya berarti dia peduli sama usernya. Karena sekarang itu kayak Mixway jadi kan Mixway itu kan ada banyak. Tapi tetap gajian kan orang-orangnya kan. Iya. Karena kan Mixway A dia gaji siapa? Iya, ini kayak silang-silang. Iya, bagi-bagi duit. Iya, ini gitu. Aiwo, ini gitu kan. No money kan. Jadi ganti-ganti gitu. Enggak juga sih, enggak kayak gitulah. Tapi kira-kira begitu. Maksudnya dia kan ada banyak divisi jadi bisa subsidi silang kayak. Iya. Mungkinan Jadi menarik sih. Ya semoga aja harganya nggak deketin ke Xiaomi 17-nya. Betul. Dan dia Android 16 bener ya. Jangan sampai masuk ke sini kayak Redmi Note kemarin. Telat nih Androidnya ya. 15. Tapi gue penasaran sih kenapa dia cepet banget ini ya. Belum terjawab sih. Iya sih. Ada apa ya? Gue ngerinya tiba-tiba Xiaomi 18T-nya jauh banget takutnya. Gak tahu sih, gak ngerti sih. Ini gue ngeliat itu handphone tuh jadi kayak tanggalannya tuh bukan ikutan tanggalan global, tanggalan Arab maju. Atau enggak, kan kabarnya udah banyak nih di community tersebar tuh Q3 naik harganya. Oh iya. Ya itu berarti buat ngejaga jadi daripada harganya naik mending dimajuin dan dihabisin langsung gitu. Ini menarik sih sebenarnya. Gue sih tunggu. Berarti kan yang 17T Pro-nya kalau nggak pakai periskop dia chipsetnya Dimensity 9500S enggak 9400 berarti. 400 atau enggak yang 9400 saja. Kayak gitu-gitu. Iya. Itu eksklusif anjing gila banget. Enggak berarti 9500, Cok. Hah? Berarti dia pakai 9500 anjir. Masa sih? Iya, Cok. Terlalu bagus. Enggak, kemarin juga gitu. Kemarin tuh karena jarak dari T ke yang flagship itu jauh. Sekarang tuh karena deket di tengah. Jadi kelihatan kayak sama anjir. Iya sih, juga ya. Aku agak bingung jadinya. Kayak menarik sih sebenarnya. Tapi naik kayak harganya karena nggak tahu juga sih ya. Karena kan Xiaomi 17 kan kemarin harganya 16 juta. Iya. Itu kan belum keisi tuh. Yang sebelumnya kan bawahnya kan. Yang kan Poco F8 Ultra ini, Poco F8 Ultra tuh udah di 11 sampai 12 juta. Ya pasti di atas sedikit lah. Iya. 13 juta. 13 14. 13 segitu lah. Segitu harganya. Masih worth it sih. Kalau ada periskop makin worth it. Worth it banget kalau diganti kan. Iya. Periskop 3 kali deh. Lebih jauh gitu ya. 3 kali aja udah gitu. Wah. Kan masalahnya T-series tuh bagus-bagus. Betul. Periskop kali 2. Iya. Kuring. Telenya kali 2. Ya udah gitu kan. Biasa banget gitu. Ada juga yang biasa aja nih. Apa tuh? Paculop duit. Paculop duit. Oke.
Masalah break ini cuma 2 sebenarnya sih harusnya nggak ada, cuman gue adain aja biar ada obrolannya karena kan lama nih ya, udah lama tidak live bareng gitu. Lalu dari Agnes Mam, brandnya udah masuk mindset HP murah, mending bikin brand cabang baru yang khusus premium daripada maksa berat bersaingnya. Ini kemarin konteksnya adalah Infinix ya. Itu gimana menurut Rudi? Tapi kan nggak ada sebenarnya Tecno kan? Tecno sebenarnya yang flagshipnya. Harusnya flagship ya kan? Tapi entah kenapa mereka tuh bersaing sendiri. Iya. Bodoh bener gitu ya. Maksud gue Tecno juga ada, kita ngomongin Spark. Ini belum muncul nih Spark nih. Ada Spark, ada C, ada Camon. Iya. Pova aja belum? Pova belum. Itu kan di tengah semua tuh. Iya. Kenapa nggak sekalian si Tecnonya ini yang Camon tapi Camon Premier gitu loh. Iya, atau nggak yang murahnya dihilangin. Betul. Gitu. Iya sih, agak ribet ya sebenarnya. Tapi lucu loh, gue liat konten orang Afrika nanya-nanya handphone lo apa, Tecno semua loh. Tecno semua. The real market. Oh, real market emang Afrika. Keren sih. Makanya dia tuh nggak sulit untuk tuning warna kulit kita. Iya. Karena mereka udah biasa main hitam. Asalnya di Cina putih. Nah dia pasarnya Afrika nih. Yang kebalikannya susah setengah mati kan. Iya. Dia tinggal minta aja udah gitu. The best sih emang, the best itu. Keren nih. Tapi emang iya sih. Tapi kalau menurut lu setuju nggak kalau dia punya brand baru? Udah ada kan Vilaon. Enggak yang premium. Gak works sama sekali. Yang premium. Enggak. Ini maksud gua, ini yang bawah aja gak works. Vilaon itu tuh untuk disuruh pasar dari Transsion, Pak. Enggak, ya? Vilaon tuh pas itu tuh emang dia dibuat handphone brick tau nggak? Brick phone yang masih pakai tombol. Oh. Enggak, tapi kan dia tetap ada Androidnya. Ya iya karena murah punya. Itu menurut semurah-murahnya jadi nggak bisa gitu orangnya. Iya. Kalau taunya HP ini, HP tombol kayak masih ada yang pakai. Tapi katanya emang di bagian Eropa sih bawah. Masih ada yang pakai emang. Afrika bawah masih pakai. Buat ini security. Waduh, enak sekali dong kayak gitu ya. Jadi secure gitu maksud gua, telepon gitu. Tapi kalau gue sih kalau buat yang ini mendingan ini lebih ke lu kalau lihat kemarin dari apa namanya cara kita ngobrol juga maksud gua kan dia juga nyebut kan Transsion ada 3, ada Itel, Tecno sama Infinix. Ya. Dia bilang aja dia cuman fokus di cuman 2 gitu. Yeah. Artinya kan memang ada di dalam pun tidak gitu. Tidak sih. Cuman sih gue paham ya. Maksud gue kalau ngomongin seri teknis gitu. Misalkan nih kayak si Transsion orang kemarin ini si Mas William ini ngerjain semuanya. Dia itu akan sulit karena harus tetap mengimbangin spesifikasi Itel. Oh benar, kalau Tecno kan, kenceng, Infinix kenceng, Itel kan entry banget kan. Benar, gue masuk akal. Berat buat riset naikin. Sementara kan OS itu kan kalau beda kayak misalnya Vivo ya, Vivo Y dengan Vivo V itu beda tuh originnya tuh. Nah, jadi lebih bagus di originnya. Jadi capek dong. Kalau mending yang udah maju aja biar nanti nextnya ya tinggal comot-comotin fitur-fitur yang udah ada gitu. Lalu yang kedua ya. Oke, ini yang terakhir nih dari Agustri ya. Yang penting gak ada iklannya dan terus dipertahankan, jangan kayak Oppo sama Realme yang mulai ngikutin Hyper OS Xiaomi. Emang gue kenapa angkat ini karena emang gue penasaran emang Oppo ada iklannya ya? Bukan iklan kali, mungkin kemarin kali itu yang Fine Easy bukan iklan sebenarnya. Iya kan, oh iya benar sih bukan sih. Dia bloatware tuh bloatware aja sebenarnya. Fine Easy bloatware dan ada iklan Oppo ya? Gue penasaran. Hah? Oppo ada iklan emang? Gue sih nggak pernah nemu ya. Makanya paling yang lu pakai GT7 ada iklan nggak? Nggak ada kan? Iklannya tuh ya ini promosi aplikasinya dia, Hot Apps. Oh iya tahu gue. Notifnya tuh jadi kayak penuh ya. Iya. Itu mah dari dulu. Sekarang udah nggak ada sih. Masih mantin enggak masih ada. Iya. Masih ada. Oh masih harus mantin juga ya? Itu Oppo Vivo kayak gitu. Dari dulu kayaknya itu. Iya, lock screen juga itu juga. Tapi kalau iklan-iklan yang ada di file manager nggak ada sih. Nggak in app ya gitu nggak ada sih. Yang ada masih ada Xiaomi doang ya. Xiaomi doang. Bahkan ini gue dengar dari kerabat kita nih. Dia ada yang beliin maknya HP Xiaomi tuh. Tapi Xiaomi lama sih. Redmi lah lebih tepatnya ya. Redmi number lama, nggak yang sekarang. Itu tuh iklannya tuh muncul mulu gitu, gue juga nggak tahu kenapa. Kayak kena virus. Ya iya, karena kalau lu buat Mi Browser, itu karena Mi Browser nggak sih? Udah Mi Browser gak disetting lagi personalized ads. Susah sih, karena itu muncul ketika dipakai. Jadi lu udah setting pun bakal muncul juga. Tapi masalahnya teman kita kan juga banyak yang pakai Xiaomi tuh nggak kena iklan gitu. Jadi maksud gue, emang usernya nggak sih? Iya. Emang user Xiaomi itu emang nggak bisa saat itu ya. Dan mungkin sampai sekarang user Xiaomi itu nggak bisa yang biasa aja orangnya gitu. Emang harus niat punya handphonenya gitu. Tapi iya sih susah sih.
Iya. Susah sih sebenarnya. Emang harus dari Xiaomi-nya tuh harus bisa ngebatasin, ngeregulasiin iklannya tuh muncul seperti apa. Iya, dia kan suka pop up gitu kan. Iya, pop up-nya itu sebenarnya ngeri. Buat orang tua, orang yang ngerti Inggris, orang yang ngerti teknologi, yes aja gitu. Yaudah guys, mungkin itu aja Bego Teknologi kita minggu ini. Dan jangan lupa untuk nonton Infinix GT 50 Pro. GT ini menarik banget. Ini lu wajib tahu fitur gamingnya itu seperti Walaupun apa. harganya memang Ada yang bahas gak sih, Ger? Udah ada review belum sih handphone? belum. Berarti belum dibahas dong. Masuk itu. Oh masuk ya. Gak ada yang dibayar, gak ada. Emang ada yang dibayar ya. Yaudah ya guys ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye.